paling benar gitu? Ya alasan kuatnya ya beat itu doang sih sebenarnya. Jadi apa ya, kalau udah beat itu meyakini bahwa itu adalah jamaah. Nah, jadi mereka itu menyebutnya Islam itu ya jamaah kita, iman itu ya jamaah kita, seperti itu. Contoh pengalaman Ibu waktu haji umroh, Ibu menganggap nggak yang mereka haji umroh itu kafir semua, gimana? Keyakinan Ibu waktu masih di aliran tersebut? Nah, itu ya, saya tahun 2017 tuh alhamdulillah di Qadar Haji. Nah, di sana itu kan yang haji jamaah dari Kerawang itu 19 orang, gitu kan. Itu kan di KBIH itu ada pemimpinnya satu, yang Mutawif ya. Nah, kami tidak gabung sama mereka, gitu. Nah, hanya gabung satu hotel aja. Adapun ini ibadah tuh masing-masing udah misah, gitu kan. Nah, terus di situ ada yang namanya pas hari Jumat itu kan memang penuh menjelang ke mana kalau haji itu lupa sih. Arafah. Ke Arafah gitu. Itu pas hari Jumat seminggu sebelum ke Arafah itu orang-orang LDI yang rombongan saya laki-lakinya itu Jumatan di kamar hotel di situ. Nah, mereka nggak, kalau di hotel tuh mereka nggak mau gabung, misalnya kayak pas nggak gilirannya ke Masjidil Haram gitu ya kan, itu mereka nggak mau gabung dengan apa namanya jamaah di masjid gitu, yang mau hanya di Masjidil Haram aja gitu. Padahal Masjidil Haram juga Iya. selain LDI juga Itulah. gitu kan, aneh juga gitu loh. Sebenarnya saya juga apa ya namanya harusnya tuh bangga gitu kan, cuma saya yang surga gitu kan harusnya, tapi dalam hati kecil saya tuh berontak gitu. Kok kasihan amat ya mereka yang lebih pinter dalam agama, lebih fasih membaca Al-Quran, lebih hafal, mereka yang tahu hadis, masa ya dibilang kafir orang-orang banyak itu gitu kan. Nah itu ya jadi nangis gitu kan, nangis, kok kasihan amat, tapi ini bener enggak sih? Jadi hati kecil saya tuh bertanya seperti itu, karena saya juga orang awam ya, jadi bener enggak sih gitu kan. Kita lihat pas ke Arafah itu begitu banyaknya berbondong-bondong orang haji, ribuan orang gitu kan, masa kayak gitu dibilang kafir gitu. Sekarang saya merasa kayak berdosa banget. Naudzubillah lah, jangan sampai ke situ lagi gitu, seperti itu gitu. Bang, balik lagi bang ke masalah Ben Kasyafani ya. Apakah ada statement dari Ben Kasyafani untuk mengajak kelompok tertentu ikut aliran dia yang dia percayai atau gimana? Selama ini belum ya, cuma kita lihat dari video tadi ya memang ada keterkaitannya gitu loh dengan organisasi ya. Kalau itu kan bilang organisasi ya, ada ajaran-ajaran menyimpang itu gitu. Ada keterkaitannya, ada. Terkait diduga soal aliran dana itu gimana Pak? Mas Imam yang ngerti. Gimana? Aliran dana. Aliran dana itu pasti dari jamaahnya individu masing-masing. Itu ditarik total 35% dari kelompok desa daerah pusat. Pusat 10%, 25% itu di bawahnya. Jadi kalau bulan ini nggak bisa dibayar, bulan depan double jadi 70%. Jadi utang, kita nih jadi utang. Seperti itu. Artinya diduganya mereka menerima atau tidak? Maksudnya ada iuran gitu. Ada iuran. Iya ada. Pasti ada. Menerima atau tidak mungkin Idaroyaninya. diduga. Kalau Ida Royani pernah saya nganterin THR-nya dari Sultan Aulia pernah dapat. 900.000 pernah. Dari ini, Saya pernah nganterin THR-nya beliau. Beliau ngasih THR ke Ida Royani 900.000. 900.000. Valiasi dari Bapak Imam. Dapat. Ini imamnya ya. Karena Ida Royani orang kaya, harusnya malu lah. Masa Ingat nggak 900.000 Tahun berapa? diterima Tahun gitu. berapa ini? Ingat nggak Tahun tahun? 2005. 2005. Apakah di dalam LDI sendiri itu semua pembelanjaan bahan pokok dan segala macam harus berada di situ? Maksudnya ekonomi berputar di situ aja? Enggak juga, enggak. Berarti tidak ada paksaan di situ? Enggak juga. Tapi kalau untuk sholat, untuk mengaji, untuk menikah harus sesama golongannya. Oh, Iya, dan di LDI itu bodohnya tidak kenal madhab. Di 2006 LDI ditanya madhabnya apa, Hambali. Tapi di 2021 viral kembali LDI itu madhabnya Muhammadi.
Jadi langsung ke Nabi Muhammad, tidak perlu pakai 4 mazhab itu. Terlalu ribet. Bilangnya gitu. Mas Imam, setiap jamaah itu diwajibkan nggak sih untuk merekrut orang untuk masuk ke Iya, lembaga setiap kayak gitu? wajib. Dan BEN itu sendiri masuk ke organisasi sejak kapan? Dari kapan? Kalau BEN Kasyafani itu dari lahir ya, dari Karena lahir. bapaknya pengurus. Bapaknya imam daerah Tangerang Timur, pasti otomatis anaknya ikut. Gitu. Apalagi saya sebagai mubalek ya, mubalek Ustadz LDII, jadi kita punya tugas untuk mengembangkan jamaah itu. Jadi dengan kita merekrut salah satunya yang tidak paham agama dan banyak duit. Itu syarat mutlak. Syarat mutlak. Kalau misalnya lulusan Gontor atau lulusan Mesir, susah. Susah. Ini ada apa pemaksaan untuk bayar iuran seperti apa Ibu? Karena punya pengalaman juga kan? Iya, Pemaksaan untuk membayar iuran itu sebulan sekali ada yang namanya IR atau infak persenan rutin bulanan ya. Itu 10%. Kalau saya kena 10%. Seandainya nggak bayar, ya ngedobelin besok seperti utang seperti itu. Itu. Pernah Ibu sempat dipaksa untuk membayar walaupun tidak memiliki uang. Ya, waktu itu tahun 2020. Waktu itu ya saya lagi bangkrut gitu ya kan. Nah, untuk makan aja susah kan. Nah, di situ kenapa nggak bayar persenan? Apakah kamu udah ikutan aliran apa gitu kan, misal ikutan sama ulama-ulama yang udah dikeluarin LDI itu katanya. Enggak, saya bilang kayak gitu kan. Nah, terus saya nggak mampu Pak bayar karena ini uang buat bayar sekolah anak, buat makan gitu kan. Ya kalau nggak mampu bayar 150 pun nggak apa-apa, itu yang ngomong wakil imam daerahnya gitu kan. Itu sampai tawar menawar 50.000 aja dah, sampai seperti itu gitu loh. Ya udah deh nggak apa-apa gitu, sampai begitu gitu kan. Akhirnya saya karena apa ya ngikutin kajian-kajian di luar juga bahwa infak itu adalah nggak wajib ya semampu kita. Akhirnya saya nggak bayar sama sekali ke LDII itu gitu. Saya hanya infak aja, kalau pengajian saya infak gitu aja gitu. Ada pembangunan masjid sedikit ya saya infak dengan sakpol kemampuan saya, tidak mengikuti yang persenan itu. Akhirnya ujung-ujungnya saya dikeluarkan dari anggota LDII dengan alasan saya tidak bisa mengikuti aturan mereka, yaitu katanya membid'ahkan infak persenan, mengajak-ngajak orang untuk ngaji di luar LDII, yang seperti dijelaskan Mas Imam tadi bahwa berguru di luar LDII itu nggak boleh ya. Emang saya berguru pada ustadz-ustadz di luar ngaji gitu ya, itu nggak boleh gitu kan. Terus nomor 3-nya saya tidak sesuai dengan aturan Quran hadis jamaahnya mereka, maksudnya begitu. Itu. Ya, zaman ada nggak sih? Kenapa? Zaman ada nggak sih itu ketika memang sudah meniatkan diri untuk Kalau keluar udah dari dikeluarkan dari LDII, ya otomatis saya itu ada aturan dari mereka, dilarang negur, nyapa itu, nyapa nggak boleh. Yang punya hubungan WA-nya itu harus diblokir. Bahkan kemarin itu orang LDI sendiri ngomong ke saya, bahkan fotonya aja di HP mereka kalau ada foto saya harus dihapus seperti itu. Gitu. Sampai saudara-saudara, terutama saudara ipar ya, kalau saudara saya sih ada, saudara ipar itu pada memblokir saya gitu. Saudara ipar saya memblokir saya, bahkan saudara ipar saya juga ada yang bilang memaksa, menyuruh suami saya untuk menceraikan saya, seperti itu, untuk menceraikan saya, katanya dibilang udah kafir, seperti itu. Bang, melihat dengan banyaknya aliran dana yang dikumpulkan, mungkin ada sangkaan dugaan apa aja sih Bang? Ya ini ya. Kasus ini. Nah, jadi kalau ajaran ini memang tadi dijelaskan itu mewajibkan. Jadi mereka mewajibkan setiap bulan bagi pengikutnya atau bagi jamaahnya itu 10% dari gajinya, dari hasilnya. Nah, kalau di umat muslim kan pada umumnya mereka yang diwajibkan kan hanya zakat 2,5% ya, setelah haul, setelah ada nisabnya. Tapi imam yang tadi ditunjukkan ke kita tadi, nah itu dia berijtihad
mewajibkan tiap bulan bagi satu-satunya pengikutnya itu diwajibkan 10%. Jadi dari mulai seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai luar negeri, mereka punya kewajiban untuk menyerahkan dana, ya kan, 10% ini ke imam tersebut. Pasal yang patut diduga mungkin apa? Kalau imam ini kemarin sudah kita laporkan, ya, imam ini sudah kita laporkan di Bareskrim. Nah, ini termasuk imamnya atau amirnya bapak maupun ibu ini. Nah, bahkan kita duga juga amirnya, imamnya Ida Royani dan Ben Kasafani. Nah, ini kemarin imamnya, amirnya kita sudah laporkan di Mabes Polri dengan pasal 156A, yaitu penistaan agama. Sama halnya dengan Panji Gumilang. Nah, karena ada ucapan imam ini mengatakan bahwa NU Muhammadiyah itu tidak masuk surga. Nah, itu sudah kita berikan buktinya ke Kabar Eskrim. Bahkan mengatakan Mekah Madinah sendiri 4 mazhabnya itu dibilang jahiliyah. Nah, ini. Nah, mengatakan di luar golongannya ya kafir. Ya buktinya ini mantan-mantan ini dari LDI ini. Jadi mengatakan bahwa di luar yang tidak berbeat kepada amirnya ini dikatakan kafir. Ya, contoh tadi ibu ini bilang ibunya belum berbeat, dianggap apa, Bu? Kafir. Nah, ada yang sekarang ini banyak persekusi juga. Ada bahkan perceraian, ya kan? Jadi istrinya itu tidak lagi anggota ajaran tersebut, nah itu langsung diceraikan. Nah, gitu. Sebaliknya perempuan juga, laki juga seperti itu, bahkan diceraikan karena sudah tidak sepemahaman lagi, gitu, dianggap kafir. Untuk Ida Royani dan Ben Kasafani patut diduga dengan pasal berapa? Nah, ini keterkaitan aja. Nah, kita menghimbau aja supaya berhentilah untuk membanggakan diri, karena kita lihat di akun YouTube ya, itu merasa kedua-duanya tuh saling membanggakan diri. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi ustadznya sendiri, jangan lihat sepihak, kalau bisa lihat kedua belah pihak. Karena selama ini kita ketahui mungkin ya kemungkinan dari Ben Kasafani maupun Ida Royani selalu didoktrin atau didogma dengan penyalahgunaan agama. Nah, dengan amir yang imam yang kita laporkan ini di Bareskrim kan gitu. Kalau bisa terbuka, silakan belajar ke ulama-ulama di luar. Itu ilmunya lebih luas. Jadi kalau bisa jangan belajar di internal, karena mereka mendoktrin nggak boleh belajar di ulama di luar, nggak boleh. Jadi ya seperti katak dalam tempurung gitu. Jadi mereka tuh seakan-akan itu merasa paling benar sendiri gitu loh. Nah, sedangkan kita ketahuin kalau orang yang dianggap muslim itu udah melakukan 5 rukun Islam, tapi mereka menambah satu, yaitu harus berbeat, harus beramir pada imamnya. Karena kalau tidak berbeat atau beramir pada imamnya, maka Islamnya itu tidak dikatakan Islam gitu. Jadi menambah 1 rukun Islam lagi ya, jadi 6 kan, seharusnya 5 kan. Nah, ini ditambah sama dia. 1 gitu. Jadi ini amirnya, ini pemimpinnya, dan imam Ben ataupun Ibu Ida, nah ini harus taat pada amirnya ini, gitu. Bang, Ben Kasafani kan tadi terkait apakah akan somasi juga, akan ikut somasi? Jadi kita memberikan pesan dan somasi ya, peringatan ya. Kalau bisa ya berhentilah membanggakan diri kan gitu. Nah, ini kan sebagai etikat baik kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan nilai moral kita lah. Jangan sampai kita istilahnya terjebak dengan kelompok-kelompok yang ajarannya menyimpang. Nah, ini kan bukti juga ini. Kapan Jadi somasi itu dilayangkan? Apanya? Kapan somasi itu dilayangkan hari ini? Ya nanti kita akan layangkan, tunggu waktunya. Gitu loh. Untuk bertanggung jawaban apa yang abang mau untuk Ben Kasafani? Apakah meminta maaf atau menarik kata-kata yang pernah dia ucapkan? Ya jangan membanggakan diri lah, karena ini kan ada korban. Nah, sedangkan amirnya ini kan kita sudah laporkan, gitu loh. Nah, sekarang nanti silakan minta konfirmasi kepada yang bersangkutan, bagaimana gitu loh. Benar nggak apa yang dikatakan bapak-bapak ini kan gitu? Karena ibu maupun bapak ini ya bekas mantan ajaran itu kan gitu. Nah, jangan sampai ya kita dengan membanggakan diri merekrut orang lain ya kan, sehingga menjadi anggotanya, itu yang kita sayangkan gitu loh. Padahal ini aja sudah keluar gitu, menganggap bahwa ajaran ini memang nggak benar akidahnya gitu. Bang, berarti boleh dibilang alasan abang somasi Ben Kasafani dan Ida Royani karena mereka sebagai public figur mempunyai banyak fans, takutnya akan ikut ke sana. Iya. Itu alasannya, Bang? Iya. Bang, selain di dalam video ada kesalahan-kesalahan apa lagi yang abang akhirnya menyimpulkan bahwa Ben dan Ira terutama kalau Bu Ida Royani ya selalu membanggakan ya, kadang bertemuan dengan pejabat dia membanggakan diri bahwa saya ini
orang LDI tadi bilang sowat gitu loh, saya berani aja kan gitu. Memang salah ibadah, tapi masalah akidahnya itu di luar pada umumnya ya, yang seharusnya umat muslim itu kan saudara, dan bahkan ya sesama keluarga mereka punya ajaran, kalau tidak paham tidak masuk ke ajaran tersebut dianggap kafir. Dalilnya jelas, la yadkhul jannah man qati rahim, kan nggak akan masuk surga orang yang memutus famili. Ya contoh kayak ibu tadi ini kan ke ibunya kan dianggap kafir. Ada yang lagi dipisahkan kan antara suami istri karena nggak dianggap kafir, ya udah gitu. Itu ajaran mereka seperti itu. Kalau nggak sepaham, mereka nggak dikatakan iman, nggak dikatakan Islam, nggak dikatakan Muslim. Kalau nggak berbiat pada amirnya. Mungkin tambahan Mas. Sedikit tanya, apakah di dalam LDI sendiri mereka membuat kitab atau pengarang hadis baru seperti yang maksudnya sampai bisa mengaplikasikan orang lain? Iya. Ya, mereka itu mengambil kitab-kitab dari kutubus sita, diambil sebagian-sebagian, dihimpun dalam namanya himpunan. Tapi maknanya semua ala mangkul. Versi mereka sendiri. Versi mereka sendiri. Berarti mereka tidak mengikuti maksudnya turunan dan hadis yang ada atau bagaimana? Ada, tapi tafsirnya mereka ala mereka sendiri dengan dibalut dengan mangkul, musnad, mutasil. Nah, musnad itu maksudnya berisnad seperti ini. Pasti cek nih isnad betul. Nah, ini isnad saya. Jadi kalau LDI itu adalah Islam Jamaah. LDI itu saya orang LDI, saya juga orang Islam Jamaah. Ini LDI tulisannya mana? Ini LDI. Lembaga. Tapi lucunya LDI ini mengaku di depan Majelis Ulama Indonesia Pusat, kami tidak mengenal Sultan Aulia. Tapi tanda tangannya ada Sultan Aulia. Bagaimana bisa LDI itu bisa berbohong di MUI gitu loh. Tolonglah bapak-bapak MUI Pusat, meleklah, tolonglah segera mengeluarkan fatwa sesat kepada LDI. Karena LDI itu sudah seperti kanker ya, di mana-mana menjamur, selama ada LDI bercokol di situ, selalu bikin masalah. Dan ini buku kita dihajari berbohong. Ibu Idar punya ini, Bu. Bu Idar ini Barika Syafani punya ini enggak? Kita diajari berbohong. Bagaimana nanti pejabat nanya, kena amirnya? Enggak, kami enggak beramir, kita ada ketua umum LDI. Seperti ini. Gitu. Tapi kalau dari jemaah sendiri sudah pernah datang ke MUI nggak sih? Siapa? Para jemaah yang mungkin sudah keluar dari sana. Sudah kita sudah ke MUI. Tapi MUI nampaknya kok lamban sekali untuk mengeluarkan fatwa sesat ini. Gitu. Alasannya nggak tahu dan kenapa gitu. Kenapa harus nunggu viral dulu baru MUI bekerja? Tolonglah bapak-bapak MUI terutama bidang fatwa, keluarkan fatwa sesat. Karena MUI itu nggak tahu ada apa di balik semua ini. Kok lama sekali untuk mengeluarkan fatwa sesat LDI. Iya, Muhammadiyah. Bapak kiai-kiai di ketua-ketua MUI tolonglah, karena LDI itu lebih sesat. Panji Gumilang tuh nggak seberapa sesat dibanding LDI. Jadi LDI itu lebih sesat. Gitu. Jadi ini buku ini yang untuk direktori LDI bahwa kita tuh disuruh berbohong. Gitu. Oke, cukup ya. Ya, sama-sama.